Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ujung pemilihan presiden 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Adian? Anda melanggar yang fundamental justru? Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih sehingga pencalonan menjadi bisa tak berbatas. Ya itu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Aturannya seharusnya seperti apa? Apakah memang itu artinya tidak mau diatur sama sekali, tidak ada pembatasan sama sekali? Dalilnya adalah itu seolah-olah open legal policy itu. Padahal itu prinsip tidak bisa diatur lebih detail kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya nggak perintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50+1. Jadi tidak ada dasarnya jalan pikiran itu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali itu. Partainya Adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019 itu. Ronsen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati. Jadi logika itu, tapi saya nggak usah uraikan logika itu. Prinsip dasarnya adalah perintah undang-undang cuman 50, undang-undang dasar 50+1. Untuk memenangkan? Iya, dia dilantik karena dapat 50+1. Oke. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Nggak ada di urusannya, konstitusi tidak bilang pencalonan harus 20% atau 25% popular vote. Nggak ada itu di dalam rumus konstitusi. Bang Adian? Ambang batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009 dan sebelumnya juga sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak 2 periode pemilihan presiden sebelumnya. 2 periode itu kan tidak ada penolakan seperti sekarang dan argumentasi yang sama. Nah kenapa sekarang baru muncul? Kenapa kemudian sekarang dipersoalkan? Itu menjadi pertanyaan baru tentunya. Tapi bahwa kenapa dia tetap dibutuhkan ambang batas sekarang yang menggunakan alat ukur lama dengan angka-angka lama karena memang dia berbarengan. Pileg dan pilpres itu sama-sama. Kalau logikanya tadi menggunakan ronsen untuk menilai sehat ronsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang susah disobek? Nah ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Tiket terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pileg dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan. Itu loh. Baik, bagaimana kalau logika tadi tiket terusan? Apa Ya, itu? tiket terusan itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya percaloan itu dilegalkan dalam politik. Jadi kalau gini, bentar Mbak Nana. saya terangkan dulu kekeliruan logika saudara Adian itu. Dia tadi bilang bahwa sekarang sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat, sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda. Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru sebutkan bukan dong, tadi. artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Ya. Bukan prosesnya pileg dulu pilpres. Bukan parlemen threshold. Kalau presiden threshold. Kalau presiden threshold itu yang digugat presiden threshold, dulu juga sudah ada presiden threshold. Ya. Terus? Dulu juga sudah ada presiden threshold, itu pertama.
Nah terus kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo, karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Nah, artinya saya khawatir begini ya. Terlalu cepat menuduh calo juga tidak bagus. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu, termasuk tentang tiket terusan. Tapi bahwa kemudian mungkin Bung tidak tahu, menurut saya perbanyak piknik dulu. Soal apa? Iya, biar tahu. Kita kasih kesempatan. Bagaimana Bang Riki, Anda mau menanggapi spesifik tadi? Apa poinnya? Dia nggak kasih poin apa-apa. Loh, poinnya jelas dong. Bahwa sebenarnya kan dulu yang dipersoalkan apa? Presiden threshold-nya. Ya. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan. apa? Yang dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, Kalau Anda presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu. Dalam proses, Jalan dalam pikirannya. situasi sekarang, jelas karena kita sedang masuk pada periode transisi dari pileg duluan lalu pilpres dan sekarang bersamaan. Lalu kenapa itu jadi argumen Anda? Anda batalkan kan bahwa justru kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama. Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. Bukan tiket yang sama dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Yuk tadi sebut Alat tiket. ukur. Oke, baik. Bukan, Bung yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Kalaupun pakai Karena model kemudian contoh tiket, ada tiket alat, terusan. Itu alat, karena tiket dalam arti syarat untuk bisa maju menjadi calon presiden. Kan butuh apa namanya, ya kalau bukan tiket apa? Iya. Apa istilah yang pas kalau bukan Kalau tiket? menurut saya lebih tepat yang disebut sebagai cara untuk ke sana itu partai politiknya. Bahwa kemudian Partai politik yang pernah bertarung di 2014 Betul. dan masih punya hak untuk mencalonkan diri lagi walaupun pertarungannya berbeda. karena situasi transisi. Mungkin Nah, sekarang yuk pakai argumen yang peraturan agak- ini nanti ini, akan ini. berlaku berbeda lagi ke depannya. Karena transisi saja ini. Jadi Bagaimana? menurut Karena transisi jadi karena diperbolehkan? itu, you bicara dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran terhadap barusan Anda konstitusinya sebut transisi. dong. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang transisi dari pileg Ya, karena duluan, itu. lalu pilpres. Baik. Tapi Jadi, itu jadi tidak gini. menjadi justifikasi Jadi, bahwa ada pelanggaran konstitusi. Oke, you di ngomong mana 2 menit. pelanggaran konstitusinya? Oke. Di mana? Saya tunjukkan pelan-pelan dan jangan bantah saya ya. Saya Oh, tidak nggak bisa bantah dong. Anda. Kita sedang Oke, berdebat baik. harus saling berbantah. Oke, saya debat Anda sekarang ya. Baik, kita dengarkan. Baik. Dalil Anda tadi, Anda sebutkan demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah Saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang masuk Anda bilang masa tadi, transisi. nanti setelah transisi selesai, kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional, Anda mempermainkan konstitusi. Itu. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu, demi Baik. alasan Kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun Tunggu, alasannya juga. transisi atau bukan? Tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda sebut tadi undang-undang, transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, Tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, you susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Kita akan Pada kembali kebodohan setelah sendiri. pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kenapa Bung selalu bilang orang bodoh dan orang dulu? Ya, karena logika Anda Saya bodoh. lihat Bung dalam banyak kesempatan